Sobat Rumah Sakit USU dimanapun berada. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi di podcast Rumah Sakit USU. Acara podcast ini rutin diadakan untuk memberikan informasi seputar dunia kesehatan terhadap sobat-sobat Rumah Sakit USU dimanapun berada. Nah, di episode kali ini masih dipandu oleh saya, Bidan Eva. Kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh salah satu dokter kita. Dokter yang cantik, pintar, bagian dari dokter kandungan di Rumah Sakit USU. Siapa lagi kalau bukan Dr. Arvita Muriani Trianti Lubis, Magister Kedokteran Obstetri Ginekologi, Spesialis Obstetri Ginekologi. Selamat siang, Dok. Siang. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah baik. Eva, apa kabar? Kabar baik, Dok. Oke, Dok, pada kesempatan kali ini kita mengadakan podcast. Kali ini kita mau bahas tentang keputihan pada ibu hamil. Berbahaya nggak sih gitu? Apakah berbahaya gitu ya, Dok ya? Nah, sebelum panjang lebar nih, Dok, kita bahas. Kita kulik dulu lah ya, Dok ya, tentang keputihan ini sendiri. Boleh dijelaskan kepada sobat-sobat RSUSU, Dok, keputihan itu sendiri apa sih, Dok? Oke, baik. Terima kasih, Eva. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu ya, sobat RSUSU. Halo. Terima kasih kepada Rumah Sakit USU yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai narasumber untuk podcast kali ini ya. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya ini kan sudah pernah ada juga, tapi memang belum ada ya membahas keputihan ya selama hamil. Mungkin kita cerita ke keputihan itu apa sih sebenarnya gitu kan. Karena kadang suka salah tafsir nih pasien. Kadang datang kan, Dok, saya keputihan, ternyata nggak keputihan, ternyata biasa-biasa aja, cuma ternyata cairan vagina atau cairan yang keluar dari kemaluan gitu. Nah, bedainnya gimana? Mungkin kita cerita dulu keputihan itu apa sebenarnya. Nah, keputihan itu kan sebenarnya kondisi normal, itu biasanya yang sering dialami pada setiap wanita. Itu harus dilihat memang kalau yang namanya keputihan ini jumlahnya gimana, banyak apa enggak, warnanya gimana, teksturnya gimana, itu memang harus jelas. Jadi kalau ditanya sama dokternya, jangan dianggap dokternya cerewet. Mungkin kadang banyak yang kayak gitu mikirnya, kok ini kali sih ribet kali sih untuk keputihan aja mesti ditanya sampai kayak gitu detailnya. Karena itu penting sebenarnya. Kita mau tahu itu masih normal atau udah tidak normal lagi gitu kan. Biasanya tuh keputihan yang dialami pada setiap perempuan itu kan berbeda-beda. Nah, mulai dari keputihan yang biasanya ada yang dialami sebelum menstruasi, atau ada juga nanti yang kadang-kadang pada saat hamil keputihan, tuh bingung kadang kan. Nah, normal nggak sih itu? Sebenarnya ada memang yang beberapa yang kita bilang normal, karena keputihan itu kan biasanya dia karena kondisi perubahan hormonal ya. Perubahan hormonal itu biasanya dia kayak misalnya sedang menyusui keluar, mungkin sedang mau mens keluar. Nah, kenapa pada saat-saat itu dia keluar ya? Karena itu memang sedang ada perubahan hormonal di saat itu gitu. Itu normal enggak? Itu sih biasanya normal. Tapi balik lagi gimana bentuk, tekstur, warna, terus ada bau apa enggak gitu. Balik lagi ke situ gitu. Nah, kalau yang enggak normal tuh gimana? Kalau enggak normal itu biasanya udah yang keputihan yang sudah terinfeksi. Biasanya tuh infeksinya apa? Ada banyak biasanya, bakteri, jamur, bisa juga karena virus gitu. Nah, kalau misalnya bakteri gimana? Belum tentu juga keputihan itu tidak normal, karena memang kan ada bakteri normal juga di kemaluan kita. Itulah jadinya untuk mengetahui paling enggak keputihan itu apa sih gitu. Jadi harus benar-benar care, apalagi pada perempuan ya. Oke, Dok, berarti keputihan ini sendiri ada yang kategori normal, ada yang kategori yang sudah tidak normal lagi ya, Dok ya. Ya, benar. Ini tadi kita bahas secara general wanita ya, Dok. Ini saya mau tanya lagi nih, Dok. Kalau pada ibu hamil nih, masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Keputihan pada ibu hamil, berbahaya nggak sih gitu?
apakah pada ibu hamil ini juga ada kategori dok, oh kalau begini nih masih normal nih, kalau yang begini sudah tidak normal lagi, gimana tidak? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ya keputihan pada kehamilan itu sebenarnya normal. Tapi balik lagi tadi kata kuncinya ingat aja gimana jumlahnya, warnanya, terus teksturnya gimana, terus sudah ada gatal atau bau. Karena apa? Hamil itu kan sudah ada perubahan hormonal juga ya. Iya benar. Itu dia. Itu juga jadi memang pada hamil sebenarnya normal sih keputihan ini. Tapi kalau dia memang yang sudah mulai tadi kayak tadi saya bilang udah tidak berwarna putih kan dia kayak kalau misalnya warnanya masih putih, masih yang bentuknya lendir ya atau ini lengket, biasanya berwarna putih atau putih susu. Terus dia mungkin baunya tidak terlalu ini banget ya kan, tidak terlalu amis, anyir atau biasanya ada yang kayak amis seperti bau ikan itu masih oke, masih normal gitu. Kalau yang tidak normal gimana? Yang harus hati-hati kalau nanti sudah pada saat sudah kehamilan sudah mau masuk bulannya, itu yang memang harus paling enggak harus dilihat itu memang benar keputihan masih normal atau enggak. Terus sih paling yang kalau misalnya, jadi kalau dibilang keputihan pada hamil apakah berbahaya apa tidak, sebenarnya sih tidak ya, tidak berbahaya, tapi ya balik lagi harus dilihat lagi. Kita nggak bisa jadi menyamakan nanti yang satu ibunya oh ini nggak bahaya, memang keputihan biasa gitu, belum tentu sama si ibu yang satu lagi itu keputihan biasa, ternyata enggak gitu. Oke, berarti memang harus jelas-jelas data Ya, anamnesa ya dok ya, kita harus anamnesis tanya ya. jawab ya dok ya. Oke, tadi dokter bilang keputihan yang normal itu dia warnanya putih, susu, atau hampir bisa dibilang bening ya dok ya, tidak berbau amis. Memangnya keputihan ini sendiri ada macam-macam warna nggak sih dok? Makanya ada kategori harus yang bening atau hampir putih susu, tidak berbau gitu. Ada grade-grade warnanya tuh gimana sih dok nih keputihan ini sendiri dok? Nah, kalau untuk grade warnanya sih bukan grade mungkin ya, dia memang sudah ada terjadi perubahan. Makanya anamnesis sebenarnya balik lagi ke tadi ya. Anamnesis itu paling penting kalau masalah untuk keputihan, terutama apalagi kalau misalnya ini kan tadi kita cerita hamil nih, apalagi kalau misalnya tidak hamil kan kita cuma bisa bener-bener dari nganamnesa doang kan ke pasiennya. Oh, ini warnanya gimana, bentuknya, teksturnya gimana. Jadi kalau memang misalnya si warna putih tadi sudah mulai berubah warna, itu harus diperhatikan berubah warnanya itu gimana, warnanya apa. Biasanya itu mungkin mulai dia nanti ada yang warna kuning atau kehijauan, itu bisa, itu sudah mulai tidak normal. Tidak normalnya gimana? Mungkin sudah mulai terinfeksi apa? Bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus. Terus ada juga yang warnanya nanti abu-abu gitu. Abu-abu bakteri juga biasanya paling sering, biasanya warna abu-abu itu juga sudah tidak normal. Biasanya abu-abu tuh sering ada bau amis gitu. Terus ada juga dia warna kecoklatan itu mungkin jarang sih ya biasanya ditemukan. Tapi kalau memang misalnya terjadi itu mungkin ada darah ya yang keluar mungkin, karena dia warnanya sudah kecoklatan. Kalau kecoklatan itu paling sering itu kalau udah coklat merah itu biasanya kemungkinan darah. Itu paling itu sih kalau memang misalnya warnanya merah itu udah mungkin sudah darah ya, bukan keputihan lagi ya benar. Jadi rata-rata sih itu infeksinya itu bisa banyak ya, bisa juga memang. Jadi kalau memang nanti sudah curiga udah berubah warna, udah warnanya tuh udah memang tidak putih, kuning kehijauan, abu-abu, itu udah harus langsung diperiksakan ke dokter. Karena apa? Karena hati-hati, infeksi ini kan banyak nih, bakteri, virus atau jamur tadi kan. Ada salah satunya nanti nih yang masuk infeksinya ini penyakit menular seksual. Jadi ya memang harus ditreat kalau memang itu sudah tidak normal. Kalau memang sudah dia masuk ke dalam infeksi. Artinya nggak boleh serba maklum ya dok Iya, ya, harus benar-benar aware ya dok Iya. ya. Oke. Kadang soalnya banyak pasien-pasien yang datang tuh males kan, karena kan kita biasanya seringannya ya inspek dulu lah paling ya kan, itulah yang biasa dilakukan dokter
ginekologi memang kita harus ngelihat ke dalam kan, bener nggak sih ini ya. Kalau misalnya pasiennya belum menikah atau masih gadis kan memang nggak mungkin lah kita periksa, kita coba bisa dari anamnesis doang. Cuman tapi kalau memang si pasiennya ini memang sudah menikah, sudah pernah berhubungan ataupun kayak ibu hamil tuh bagusnya kita periksa memang jelas-jelas tuh memang keputihannya tuh gimana bentuknya. Iya dok, ini kan tadi dari tekstur dan warna ya dok. Ya. Di luar dari itu ada nggak sih dok tanda-tanda gejala gitu yang dirasakan pasien-pasien yang memang mengalami keputihan yang sudah tidak normal dok? Biasanya paling sering itu disertai gatal ya, gatal di daerah kemaluan, atau ada mungkin nyeri saat buang air kecil, mungkin juga pinggang kayak pinggang atau pinggul itu memang sering nyeri gitu. Nah hati-hati kalau memang keputihan yang keputihan tidak normal ya, hati-hati kalau memang yang sudah namanya istilahnya leukore atau keputihan yang sudah terinfeksi, hati-hati dia ada nanti jangka panjangnya namanya pelvic inflammatory disease. Jadi itu ada penyakit radang panggul. Nah itu hati-hati bisa nanti dia si keputihan infeksinya ini dia naik bisa sampai ke organ reproduksi kita gitu. Kalau dia biasanya gatal tuh biasanya paling sering sih jamur ya, karena jamur Lembab gitu ya, lembab dok. gitu-gitu. Cuman yang paling hati-hati kalau misalnya dibiarkan terlalu lama tuh bisa jadi infeksinya malah naik jadi ke organ reproduksi. Satu lagi hati-hati tadi kayak nyeri saat buang air kecil kan, harus disingkirkan infeksi saluran kemih. Nah jadi itu karena kalau wanita, yang namanya wanita itu kan ada 3 tuh di daerah situ. Ada untuk buang air kecil, ada memang vagina ya, juga ada untuk anus ya, untuk BAB gitu. Itu yang harus hati-hati. Kuncinya salah satu higienitas lah ini ya dok. Yes, benar. Hygiene yang harus benar-benar diperhatikan. Itu yang kadang-kadang terlupakan gitu. Sepele sepertinya ya dok ya, tapi benar. bisa fatal, bisa kemana-mana ya dok. Jadi nggak cuma organ reproduksi nih, bisa ke saluran kemih, kemana-mana ya dok ya. Oke dok, terima kasih nih dok, udah dicerahkan nih. Ini kita mau tanya lagi nih dok, kenapa sih dok ibu hamil ini gampang sekali terinfeksi keputihan yang tidak wajar gitu dok? Kira-kira apa sih dok penyebabnya? Oke. Nah, kalau selama hamil itu kan biasanya ada perubahan hormon ya pada ibu hamil ya. Biasanya kan kalau misalnya keputihan yang pada saat tidak hamil itu kan biasanya paling sering itu siklus menstruasi ya. Kan di situ ada terjadi perubahan hormon, makanya kadang kan sebelum menstruasi ada terjadi keputihan gitu. Nah, kalau pada ibu hamil biasanya dia keputihannya itu disebabkan biasanya karena peningkatan hormon. Biasanya pada hamil itu kan hormon estrogen meningkat ya. Hormon estrogen meningkat, terus ada penambahan aliran darah ke leher rahim atau serviks. Nah, biasanya peningkatan aliran darah dan hormon kehamilan inilah yang menyebabkan yang merangsang selaput lendir di vagina atau di kemaluan itu memproduksi lebih banyak cairan. Makanya volume keputihannya pada ibu hamil pun biasanya lebih banyak gitu. Nah, sebenarnya itu banyak sih manfaatnya ya si keputihan ini, yang keputihan pada saat hamil ini gitu. Nah, biasanya dia menghilangkan sel-sel mati di dinding vagina atau dinding kemaluan. Bisa juga melindungi infeksi dan menjaga keseimbangan bakteri yang baik atau yang sehat di dalam vagina gitu. Nah, justru keputihan pada saat hamil itu malah baik gitu. Malah dia tugasnya itu, fungsinya itu malah jadi menjaga si vagina itu supaya tetap bersih dan bebas dari infeksi. Tapi balik lagi, kalau misalnya dia tidak kita jaga, ya ujung-ujungnya bisa yang dari baik ini bisa menjadi jahat. Balik lagi kemana? Ya hygiene tadi. Tuh. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya pada saat kehamilan, kalau memang dia banyak tapi kayak masih tadi warna masih putih, masih yang bentuknya ya lendir, fat memang kan tapi masih putih itu
bening lah gitu, belum ada perubahan warna seperti yang tadi saya sebutkan kan, yang sudah mulai ada perubahan warna itu masih oke, masih normal, masih tidak ada kelainan lah pada itu gitu. Cuman yang memang harus diperhatikan, jangan dibiarin, karena kadang sering ya pasien-pasien kita tuh datang udah ada keluhan baru datang, seringannya gitu. Ya udah gatel banget, nggak tahan, bener. sampai digaruk, sampai Iya. memerah gitu ya Dok. Kadang malah datang nanti yang udah kekuningan Dok, udah ini gitu. Nah iya, itu baru mereka datang, seringannya itu. Jadi memang sudah terinfeksi baru datang gitu. Tadi dia kan kayak tadi saya bilang juga, di vagina kita kan ada bakteri baik. Itu memang itulah yang harus kita jaga, rumahnya si bakteri baik ini sebenarnya. Jadi memang harus sesuai lah sama si bakteri baik ini. Jadi kalau memang sudah mulai ada perubahan di rumahnya si bakteri baik ini, yang jadinya bakteri baik, bisa jadi nanti ada tambahan bakteri-bakteri terus menjadi bakteri jahat. Berarti kalau masih dalam batas yang normal, artinya dia sebagai tentara ya Dok ya, pelindung Yes, sebenarnya ya benar. Dok. Oke, kita cerita nih Dok, itu tadi kan kalau yang normal. Kira-kira kalau tidak normal mengakibatkan apa nih Dok pada kehamilan si ibu kita ini Dok? Nah, kalau memang dia sudah terjadi infeksi, sebenarnya ya paling bagusnya kan kita cari tuh infeksinya karena apa gitu ya kan. Apa nih bakteri penyebabnya atau virus atau jamur gitu kan. Nah, karena pada saat hamil kan sebenarnya kita harus hati-hati juga untuk memberikan obat ya, untuk mengatasi si infeksi dari keputihan ini ya gitu. Kita harus hati-hati. Kalau memang misalnya bisa sih, baru bagusnya kan kita cari bakteri. Kalau misalnya bakteri mungkin kita treat ya, kita obatin, kita kasih apa. Tapi kalau memang masih bisa, kita lihat juga memang dia hygiene-nya juga dia nggak bisa menjaga higienitas, tidak bisa menjaga kebersihan diri dia, kita kasih tahu juga gimana cara untuk dia menjaga hygiene-nya. Mana sih menjaga kebersihan vagina gitu. Karena kadang-kadang sering orang mispersepsi, salah gitu, salah konsep. Dok, saya ini kok bersihin tiap hari pakai air hangat, air udah dimasak. Nggak kayak gitu konsepnya, nggak itu. Kita nggak perlu air panas atau air hangat untuk itu. Nggak ada, pakai air biasa aja, nggak perlu sampai air hangat, air gimana. Yang penting air biasa, cebok, bersih, udah. Terus arahnya diperhatikan. Kayak tadi kan, kita di wanita ini kan ada 3 lubang tuh. Kalau bisa seharusnya cebok itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Karena supaya yang dari belakang itu kan sudah tidak bersih ya, tidak ini ya. Karena kan lubang anus. Jadi memang kita kalau misalnya cebok, terutama nanti kalau yang punya anak perempuan itu diajarin untuk ceboknya itu dari depan ke belakang. Itu sih salah satu jaga hygiene-nya. Terus apalagi apa ya? Paling nanti mungkin ini ya, pakai daleman ya, dalam yang menyerap keringat, yang katun gitu, jangan sampai nanti lembab. Kadang kan kalau keringatan lembab tuh, lembab itu juga tempat bakteri jahat itu rumahnya, suka dia nempel ya, senengnya di situ. Ya, nah itu juga kalau bisa ya, kalau memang udah lembab langsung aja ganti gitu. Jangan sering-sering juga pakai douche atau pembersih vagina ya. Iya. Kan banyak tuh dijual-jual itu tuh juga tidak boleh terlalu sering. Karena apa? Karena dia juga si pembersih vagina ini juga bukan cuma bakteri jahatnya aja yang dihilangkan, juga yang bakteri normalnya, bakteri atau flora normalnya juga ikut musnah semua ya. Iya, padahal itu juga penting untuk menjaga ini vagina kita gitu. Itu sih yang paling sering ya yang dilakukan ini sih masyarakat atau ibu-ibu hamil, tapi paling jarang jaga hygiene. Iya benar-benar Dok. Paling jarang karena disuruh minum banyak juga males, bolak-balik ke kamar mandi. Iya, Disuruh ini juga ngap katanya gitu ya Dok. Katanya iya, udahlah disuruh gitu. jaga hygiene juga ini, paling yang bisa disuruh sering-sering aja ganti daleman, ganti celana dalam. Iya benar. Kalau mau pakai panty liner boleh, tapi harus sering-sering diganti. Paling jangan jadi sumber malah jadi sumber untuk ini, hidupnya untuk bakteri hidup si bakteri ya. Iya benar-benar. Tiap
tiap 4 jam diganti, tiap 4 jam paling tidak. Jadi sebenarnya sederhana ya Dok ya, makanya memang harus dimulai dari higienitas ya sebelum harus obat atau apa itu ya Dok ya. Bener. Baru kalau memang misalnya itu ya kayak tadi kita cari penyebab, entah nanti jangan-jangan udah bakteri ya atau nanti udah penyakit menular seksual ya. Penyakit menular seksual tuh kayak gimana, kayak mungkin istilahnya di orang awam rajasnya kali ya, gonorrhea gitu. Kalau itu memang harus di-treat, diobatin sesuai dengan bakteri apa yang ada nanti gitu. Kalau memang dia sudah parah banget tidak teratasi ya kita ambil sedikit sampelnya, kita ambil swab vagina, mungkin swab vagina nanti kita periksakan itu apa, bakteri apa yang ada gitu. Memang kalau misalnya dari kuning itu sebenarnya kita bisa prediksi nih, oh ini mungkin nanti bakteri ini gitu kan. Kalau ada warnanya abu-abu udah ini bisa kita treat sesuai itu. Tapi kalau memang nanti sudah kita obatin ternyata nggak juga ya, berkurang Dok. ya paling tidak usaha kita harus lanjutin dengan swab vagina. Swab vagina Untuk, ya Dok. Tapi intinya yang pertama higienitas ya Dok Iya. ya, yang pasti ya Dok. Higienitas nggak baik dikasih apa-apa juga Benar. ini ya Dok yang nggak ada. Makanan juga berpengaruh. Oh makanan Fah. juga ya Dok. Yes, benar. Oh. Makanan juga berpengaruh. Kalau bisa dikurang-kurangin makanan yang banyak mengandung gula ya. Baru dengar saya nih Dok, aduh bagus nih informasinya. Makanan yang mengandung gula juga dikurangin karena seringan juga ini saya juga kemarin juga baru dapat ini kan baca info karena kan banyak gula bisa menyebabkan juga ini ya jamur gitu. Jadi kalau bisa sih memang dikurang-kurangin makanan-makanan gitu. Jadi nih Dok, Eva mau nanya nih, kalau keputihan yang sudah tidak normal mengakibatkan apa sih Dok untuk kehamilan si ibu hamil kita ini Dok? Oke, keputihan yang tidak normal ya. Tidak normal, iya. Kalau misalnya keputihan yang tidak normal sebenarnya pada ibu hamil itu tidak selalu berbahaya ya sebenarnya. Cuman pada beberapa kasus si keputihan yang tidak normal ini bisa membuat komplikasi pada kehamilan. Nah, biasanya itu apa? Biasanya bisa menyebabkan lahir prematur atau belum cukup bulan atau bisa juga infeksi pada air ketuban selama masa kehamilan atau itu istilahnya dikenal dengan chorioamnitis ya, itu infeksi pada cairan ketubannya. Atau bisa jadi juga ada infeksi lain ya yang bisa menyebabkan ini. Nah, kalau misalnya pada ibu hamil tuh paling sering yang bisa menyebabkan infeksi itu biasanya kenapa bisa jadinya tuh lahir prematur, biasanya itu sering ketuban pecah sebelum waktunya atau kadang ketuban merembes gitu ya kan. Nah itu paling sering biasanya pada ibu hamil, makanya jadinya kadang sering terjadi istilahnya itu kelahiran prematur atau kelahiran sebelum waktunya ya, sebelum cukup bulan. Nah kenapa bisa kayak gitu? Karena si infeksi ini membuat lapisan selaput ketubannya itu menjadi tipis, menjadi tipis akibat tadi ada ya ini kalau misalnya patofisiologi mungkin bingung ya kan, pokoknya dia karena ada infeksi itu jadi membuat selaput ketubannya menipis, itulah yang bisa menyebabkan si ketubannya itu mulai merembes atau terjadi ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya tuh. Nah itu harus diwaspadai, harus hati-hati kalau memang sudah terjadi itu. Yang harus diwaspadai apa? Yang harus diwaspadai biasanya harus dipantau, kita takut nanti ujung-ujungnya malah jadinya infeksi pada si cairan ketubannya ini. Makanya kalau memang sudah ada kayak ngerasa kayak kencing banyak yang nggak bisa ditahan gitu kan, kayak dia ngerasa kok saya buang air kecil kayak nggak bisa ditahan ya, banyak semua satu sarung. Nah itu mungkin udah ada tanda-tanda si ketubannya itu pecah Dok, bukan lagi merembes. buang air kecil ya. Bukan lagi buang air kecil gitu. Itu yang harus diwanti-wanti, harus dikasih tahu. Apalagi kalau misalnya nanti si pasiennya itu kayak tadi saya bilang dia keputihannya tuh sudah mendekati bulannya ya, sudah mulai-mulai itu harus di warning, udah dikasih tahu, Bu hati-hati ya, ini nanti ini bagus-bagus lah jaga hygiene gitu, biar nanti nggak jadi makin ini keputihannya nggak jadi infeksi, nggak jadi makin parah.
Berarti fatal ya dok ya, kalau nggak diperhatikan ya bisa sampai prematur loh kan bayinya ya kan Iya dok. bisa itu. Ya memang kan usaha kita ya tetaplah kita usahakan secukup bulan mungkin ya kan. Cuman ya memang kalau misalnya sudah kita usahakan tapi dia tetap jalan proses untuk dia, apalagi kalau udah ketuban pecah ya kan, biasanya itu bisa menimbulkan si kontraksi, malah jadinya dia lahir sebelum waktunya. Oh gitu dok. Itu untuk kehamilannya. Ini aku mau tanya nih dok, kadang kan baca-baca di Google gitu katanya bisa mengakibatkan janinnya jadi cacat. Benar nggak sih dok? Kalau keputihan berlebih ini sampai sefatal itu gitu dok? Kalau misalnya sampai menjadi cacat atau kelainan kongenital itu itu maksudnya nggak pernah sampai segitunya tuh enggak ya. Enggak ya dok? Enggak. Tapi kalau memang dia bisa kayak tadi ya saya bilang ya memang sudah keputihannya tuh yang memang sudah infeksi, itu memang harus hati-hati. Kalau memang dia sudah ada misalnya kayak infeksi bakteri, itu tadi paling sering itu ya persalinan sebelum waktunya. Kalau misalnya infeksi bakteri, yang hati-hati itu harusnya itu biasanya infeksi virus. Karena kalau misalnya virus memang bisa ada menyebabkan kelainan ya pada bayi gitu. Tapi itu sangat jarang sih terjadi ya kalau misalnya infeksi virus. Ya. Kalau misalnya infeksi jamur juga jarang ya. Cuman jarang sekali itu bisa terjadi kelainan atau cacat pada si bayi ya. Karena kan kalau misalnya kelainan kongenital ya atau kelainan pada janin itu kan bisa kita lihat sebenarnya dari trimester kedua ya. Trimester kedua pada usia 22 minggu gitu. Itu udah bisa kita deteksi sebenarnya ada kelainan apa tidak. Nah, kalau misalnya dia sudah di trimester akhir, sudah mau dekat-dekat bulannya, itu sangat jarang untuk terjadinya kelainan karena sudah lewat masa perkembangan si bayi ini. Gitu ya dok. Nah dari semua yang udah kita ceritain ini tadi nih dok, Eva mau tanya nih sama dokter, bagaimana sih dok caranya kita bisa mendiagnosa gitu atau tips-tips bagi ibu-ibu agar jangan takut memeriksakan diri. Bagaimana sih kita bisa tahu gitu, oh ini keputihannya masih kategori normal, ini tidak normal nih gitu. Gimana tuh dok? Sebenarnya bisa ya kalau memang dia misalnya ragu atau apa, lebih ke ini mungkin ya, lebih ke edukasi ya. Mungkin edukasi lebih ditingkatkan gitu. Sebenarnya kan kalau masalah keputihan ini kalau nggak salah saya di vaskes juga sebenarnya sudah harusnya udah Bisa sering ya, ya, Dok. bisa ya penyuluhan untuk masalah ini gitu. Karena apa? Karena seringan memang datangnya itu juga memang yang kadang ada juga sih memang yang datang masih awal-awalnya Masih kan ini yang ya, memang Dok. dia udah panik gitu. Aduh dok, ini saya kok Iya. banyak banget. Ini padahal waktu periksa enggak, ini masih normal gitu kan. Iya dok. Ada juga memang yang datang yang udah memang parah banget, memang ya jaga hygiene-nya. Kita kan bisa ngelihat ya kadang ya kalau misalnya ada pasien datang itu kan kita bisa lihat ya penampilan apa semua. Iya benar dok. Ini memang Kurang gitulah ya masalah hygiene-nya hygiene ya, benar, atau Dok. enggak gitu kan. Itu kan bisa kita lihat. Jadi memang paling penting sih kalau menurut saya sih garda pertamanya sih memang edukasi ya, edukasi bener-bener. Karena memang masalah ini memang benar-benar dari si kita sendiri ya, si Iya, wanita benar. itu sendiri benar-benar Diciptakan gitu lah ya dok. itu memang dia sendiri yang mesti menjaganya gitu, menjaga hygiene, harus tahu gimana. Itu memang ya harus, nggak bisa kita bilang sama nanti suaminya Pak nanti lihat ya ini ibunya bersih, nggak bisa. Memang harus diri dia sendiri, diri si ibu ini sendiri yang memang harus benar-benar menjaga hygiene-nya untuk mencegah si keputihan ini menjadi tidak normal tadi gitu. Artinya sekalian memeriksakan diri pada saat kita merasa di diri kita ada yang tidak lazim Iya, gitu ya benar. dok, memeriksakan ke fasilitas kesehatan ya dok. Bener, jangan malu. Kadang Iya, kan benar. suka kali Tabu gitu ya dok, tapi jadi makin parah gitu ya iya dok. bener. Oke dok, ini mengakhiri podcast kita hari ini nih dok. Apa sih dok tips-tips untuk ibu-ibu hamil yang ada di rumah, kira-kira bagaimana nih supaya terhindar nih dok dari masalah keputihan yang sangat ya dok ya, angka kejadiannya lumayan banyak ya pada ibu hamil ya dok. Benar. Mungkin kalau misalnya
pada ibu hamil, nggak mesti pada ibu hamil aja sih, juga ini General inilah ya Dok. semua untuk ya perempuan. mirip sih sebenarnya untuk menjaganya antara si ibu hamil dengan yang tidak hamil ya, sebenarnya sama sih. Yang paling penting paling utama itu jaga hygiene. Jaga hygiene itu bagaimana? Mungkin ya menggunakan daleman atau underwear mungkin yang longgar, yang bahannya itu bahan katun yang menyerap keringat dan tidak membiarkan di situ lembab. Kalau memang ngerasa lembab, ganti. Mungkin yang berbahan katun kali ya, itu kan banyak tuh kan dijual-jual. Nah kalau memang udah ngerasa lembab, langsung ganti. Lebih sering ya ganti kalau misalnya ngerasa memang, apalagi kalau kita ngerasa kita memang keringetan orangnya gitu kan pasti tahu gitu. Terus kalau bisa sih hindari pakai yang ketat ya. Iya benar. Celana jeans ketat atau stocking, pokoknya yang ketat di daerah, terutama di daerah vagina ya atau kemaluan. Nah terus apalagi kalau pakai panty liner, mungkin kayak tadi saya bilang ya, panty liner itu boleh tapi tidak boleh terlalu lama pemakaiannya, mungkin 4 jam ganti, 4 jam ganti. Jadi tidak boleh terlalu lama juga memakai si panty liner ini. Nah terus apalagi terus tadi mungkin satu lagi perbanyak ya minum probiotik ya, probiotik atau yogurt. Jadi itu juga membantu untuk menambah si bakteri baik ya, probiotik iya, itu. Benar-benar. Terus ini ya tadi ya biasalah hygiene gimana cebok ya. Iya benar. Cebok tadi itu. Caranya ya Dok iya, ya. caranya itu dari depan ke belakang gitu. Jangan dari belakang ke depan gitu ya. Bawa virus ke atas ya Dok, bakterinya naik semua. Nah benar. Terus mungkin ini ya tadi hindari, mungkin jangan dibilas pakai douche ya, pembilas vagina tuh ya, apalagi itu banyak dijual, apalagi benar. daun-daun, jangan sering iya. banget itu daun-daun di itu. Saya pakai air dari daun ini Dok, ini dari daun sirih direbus, yes, bener. gitu ya Dok. Iya. Berarti nggak boleh ya Dok ya. Yang jelas pakai air yang bersih aja gitu ya bener. Dok. Karena dia belum tentu semua si bakteri jahat aja yang diiniinnya juga. Kan dia ada pH juga ya di kemaluan itu, pH itu juga memang harus dijaga tetap balance. Makanya disaranin sebenarnya pakai air biasa aja, cebok. Terus mungkin kalau misal abis mandi atau abis cebok gitu jangan lembab, jangan basah, benar-benar harus dikeringkan dengan handuk daerah kemaluan itu gitu. Itu aja sih paling ya. Mungkin kalau misalnya baju atau celana itu ada pakai deterjen atau pewangi yang buat alergi atau mengiritasi, mungkin itu bisa dihindari ya gitu. Apalagi yang suka buat gatal gitu kan, kok nggak ada apa-apa nih, udah pakai longgar udah ini kok gatal, ternyata rupanya dia nggak cocok pewangi, sama deterjen sama pewanginya gitu ya. Itu hati-hati. Terus hati-hati juga kalau misalnya berhubungan, mungkin ya berhubungan tuh kan kadang ada beberapa mungkin yang alergi sama latex. Kalau misalnya berhubungan pakai kondom, dia berhubungan atau dia menggunakan nanti kondom gitu kan si prianya, mungkin dia alergi sama itu juga harus hati-hati. Tuh. Oke Dok, banyak sekali ya hari ini kita dapat informasi. Diet satu lagi tadi yang saya bilang, kurangi gula. Kurangi gula ya Dok. Gula dapat meningkatkan resiko infeksi jamur. Oke Dok, terima kasih banyak ya Dok, banyak banget nih hari ini kita dapat ilmu dari Dokter Arvita. Oke, mengakhiri podcast kita kali ini kita mau sampaikan buat sobat-sobat RSUSU dimanapun berada, pada saat merasakan ada yang mengganjal dari dirinya, jangan khawatir, langsung datangi fasilitas kesehatan. Rumah Sakit USU juga salah satunya, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, dokter objin yang lengkap. Jadi jangan ditunda-tunda ya Dok. Benar. Dan jangan malu untuk jangan malu ya Dok. Jangan malu. Iya, jangan malu untuk menceritakan gitu. Karena kalau masalah ini hampir 99% kita dapat cuma dari anamnesis doang, dari yang memang si pasien cerita ke kita. Jawab, ya benar. Iya.
Oke, terima kasih banyak nih Dok. Sama-sama Eva. Oke, sehat selalu ya Dok. Amin, Eva juga sehat-sehat. Terima kasih Oke. RS USU untuk kesempatannya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye.